Perkenalkan, nama saya Octavianus Anamila. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sumba Timur. Jadi untuk tugas modul 2.3 ini kami disuruh membuat percakapan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Jadi yang saya lakukan hari ini yaitu percakapan pra-observasi. Jadi di sini ada rekan sejawat saya, Ibu Anita. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik, Ibu ya. Baik, Ibu. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, saya sampaikan dulu tujuan saya melakukan pra-observasi, Ibu ya. Adapun tujuan saya melakukan pra-observasi kepada Ibu yaitu untuk mengetahui persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, dan juga agar Ibu juga lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik, Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, kalau boleh saya tahu ini tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai di dalam kelas itu kira-kira seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih Pak Guru untuk pertanyaannya. Jadi di dalam rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas itu, saya berpatokan pada tujuan pembelajaran pada RPP. Jadi di dalam situ ada 4 tujuan pembelajaran, tetapi nanti yang akan menjadi fokusnya saya dalam area pengembangan itu pada tujuan pembelajaran yang kedua dengan ketiga, itu tentang bagaimana siswa mereka ini mampu untuk menganalisis sesuatu dari literasi itu. Lalu pada pengembangan yang keempat itu, tujuan pembelajaran yang keempat itu tentang keterampilan. Jadi bagaimana setelah melakukan literasi, lalu lakukan diskusi, apakah siswa itu mampu di dalam mereka menyampaikan hasil diskusi yang mereka sudah laksanakan. Jadi itu yang mungkin akan menjadi titik perhatian saya pada kegiatan pembelajaran ke beberapa hari ke depan. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi tadi Ibu sebutkan ada 4 tujuan pembelajaran, cuma yang ingin difokuskan ada 2, Ibu ya. Baik, Ibu. Jadi kalau boleh saya tahu, Ibu ya, untuk area pengembangan itu yang Ibu ingin kembangkan, area pengembangannya apa-apa saja dari segi pengetahuan dan keterampilan, begitu, Ibu? Iya, baik Pak Guru. Jadi kalau untuk area pengembangannya itu melalui diskusi siswa dapat menganalisis respon negatif Belanda yang menolak kemerdekaan Indonesia. Lalu melalui diskusi juga itu siswa dapat menganalisis bagaimana respon positif dari negara-negara yang mendukung proklamasi kemerdekaan. Lalu ada masalah yang akan ditampilkan, karena di dalam sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka ada beberapa permasalahan yang dimunculkan. Satu permasalahan yang dimunculkan nantinya itu yang menjadi permasalahan pemancing bagi siswa. Selebihnya siswa bisa melakukan penelitian kecil tentang alasan kenapa ada 2 kubu, ada negara yang menolak dan ada negara yang mendukung, yang nantinya itu 2 area, yang satu area yang berikutnya itu tadi Pak Guru itu masuk pada keterampilan. Jadi setelah mereka berdiskusi itu, bagaimana mereka punya kemampuan untuk mereka menganalisis itu, mereka melakukan tindakan-tindakan penelitian kecil, lalu kemampuannya mereka itu akan diukur ketika mereka mencoba untuk menuliskan kembali dan menyampaikan hasil diskusi itu di depan teman-temannya. Itu yang mungkin akan dikembangkan di sini. Baik, Ibu. Jadi untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan dilihat pada saat anak-anak diskusi, Ibu ya. Terus tadi juga Ibu sudah menyebutkan model pembelajarannya, Ibu ya. Iya. Kalau untuk strategi pembelajaran, apakah Ibu menggunakan pembelajaran diferensiasi atau apa? Iya. Pembelajaran diferensiasi, Bu ya. Baik Pak Guru. Jadi strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kegiatan pembelajaran beberapa hari ke depan itu adalah strategi pembelajarannya itu dengan strategi berdiferensiasi. Lalu model pembelajarannya itu ada discovery learning,
metodenya itu adalah tanya jawab dan diskusi, dengan pendekatannya itu adalah pendekatannya itu 4C. Jadi ada komunikasi, ada kolaborasi, lalu ada berpikir tingkat tinggi. Itu Pak Guru. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu. Yang berikut Ibu, untuk media pembelajaran apakah Ibu menggunakan PowerPoint? PowerPoint Ibu ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Guru. Kalau untuk media pembelajaran itu saya menggunakan media pembelajaran YouTube, media pembelajaran YouTube. Nanti yang saya pakai itu YouTube pembelajaran, yang materinya itu saya ambilkan dari YouTube, itu YouTube tentang pembelajaran yang akan dibelajarkan pada hari itu Pak Guru. Lalu di dalam situ juga nanti diperbantukan dengan PPT. Iya. Dan ada beberapa gambar juga yang akan ditampilkan di situ di dalam PPT itu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk media pembelajaran tadi ada PowerPoint, terus dari ambil media pembelajarannya itu saya pakai video pembelajaran. Video pembelajaran ya. Video pembelajaran dari YouTube. Dari YouTube saya Ibu ya. Sesuai dengan materi yang dipelajari hari itu. Baik Ibu. Kalau boleh saya tahu Ibu, kira-kira kapan Ibu akan laksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa mungkin, atau di kelas berapa begitu Ibu? Iya. Jadi saya rencananya itu hari Kamis minggu depan di kelas 12 IPA 2. Iya. Ya, baik Ibu, untuk nanti saya akan melihat langsung proses pembelajaran Ibu laksanakan di kelas. Siap. Jadi nanti saya akan supervisi Ibu ya. Ya, siap. Nanti setelah Ibu laksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, nanti ada lagi percakapan pasca observasi. Jadi yang nanti itu akan hadir itu pengajar praktik saya, Pak Ketut Ardita Ibu ya. Nah, sebelum saya akhiri Ibu, mungkin saya mau bertanya sedikit lagi ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah kita laksanakan percakapan ini Ibu? Ya. Baik, terima kasih Pak Guru. Jadi satu hal yang saya dapat setelah saya berbicara dengan berbagi pengalaman dengan Pak Guru, saya baru paham bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus sekali diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu lebih menitik beratkan pada siswa. Ya, keaktifan siswa itu yang dilihat. Selama ini saya menggunakan cara atau pola lama dengan ceramah yang tidak bervariasi, sehingga kelihatannya itu jelas bahwa guru lebih dominan di dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi itulah yang menjadi salah satu poin yang saya dapatkan dari Pak Guru sebagai orang yang nantinya akan mengikuti kegiatannya saya dalam supervisi ini. Jadi terima kasih Pak Guru karena sudah berbagi pengalaman dengan saya. Baik, terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya melakukan percakapan praobservasi Ibu. Baik, demikian hasil wawancara praobservasi saya dengan rekan sejawat Ibu Anita. Selamat siang. Selamat siang anak-anak, silahkan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran pada siang hari ini, saya meminta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan izinkan saya untuk berdoa menurut ajaran agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga kami ada di tempat ini, dan sekarang kami akan melakukan segala kegiatan belajar mengajar kami. Mari Engkau tuntun kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih. Silakan kembali Nona. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu mau cek dulu kehadiran. Apakah anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Baik. Anak-anak sehat hari ini? Sehat. Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk kita berkumpul saat ini untuk kita mengikuti pelajaran. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, baik. Terima kasih untuk semangatnya. Bagus. Semangatnya anak-anak untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, anak-anak, saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini materinya itu adalah materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Ibu akan menampilkan materinya di sini dan kalian silahkan untuk melihatnya. Baik, silahkan perhatikan di depan anak-anak. Jadi, materi kita untuk hari ini, materinya itu adalah tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu submaterinya itu tentang respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan respon negara-negara yang mendukung. Kalau di sini respon Belandanya tidak mendukung, lalu ada negara-negara yang mendukung, ya. Di sini ada kompetensi inti, ya, kompetensi dasar dan indikator anak ya. Itu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu ada 2 indikator yang hari ini akan kita selesaikan. Yang pertama itu menjelaskan tentang respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua itu menjelaskan tentang respon negara-negara yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini ada negara Mesir, India, dan Australia. Lalu ada kompetensi KD ini, ada kompetensi 4.1-nya itu menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada 4. KI1 dengan KI2 ini anak, ini di dalam sini menjelaskan tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, ya, atau lingkungan sosial, ya. Nah, vertikal dengan horizontal. Lalu yang kedua, KI3 itu tentang pengetahuan, ya, menjelaskan tentang pengetahuan di sini. Dan KI4 ini tentang bagaimana kita masuk dalam mengolah, menalar, lalu kita mencoba untuk membuat sesuatu di dalam pengetahuan tadi itu. Lalu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, itu melalui literasi, siswa dapat menjelaskan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia secara tepat. Lalu yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis respon negatif Belanda yang menolak kemerdekaan Indonesia secara kritis. Lalu yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis respon positif dari negara India, Australia, Mesir terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran yang keempat itu melalui diskusi dan literasi, siswa dapat menuliskan rangkuman mengenai respon Belanda yang menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia dan beberapa negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia dengan tepat. Jadi ini tujuan yang akan kita capai pada hari ini anak ya. Lalu materi pembelajaran kita tadi sudah dijelaskan di depan, sudah dikasih gambaran di depan, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada respon Belanda yang tidak mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan ada respon negara yang mendukung, ya, ada respon Belanda, negara yang mendukung. Lalu
Nah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah anak-anak ingat lagu Hari Merdeka? Ingat ya. Kenapa Ibu bertanya demikian tentang lagu Hari Merdeka? Karena materi hari ini kita berbicara tentang bagaimana respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelum kita masuk pada materi tentang respon internasional, sudah begitu banyak perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu, sehingga pada akhirnya dia masuk pada titik di mana memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Makanya Ibu bertanya, apakah kalian masih ingat tentang lagu Hari Merdeka? Ingat ya, masih ingat ya. Kalau ingat, kira-kira apa makna? Apa makna dari lagu Hari Merdeka itu, anak? Saya. Silahkan, Nam. Jadi Hari Merdeka itu menjelaskan bagaimana supaya memberikan motivasi kepada semua peserta didik ataupun dari berbagai kalangan untuk dapat meningkatkan prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non akademik, tetapi yang diutamakan itu adalah prestasi akademik. Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi dari anak-anak? Ya, Bu. Ya, Cece. Proklamasi itu adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih, Cece. Ada lagi? Tidak ada lagi? Pak Asia? Oke, baik. Jadi jawaban dari kalian punya teman berdua tadi itu sudah benar, bahwa tujuan dari proklamasi ini maknanya itu adalah mengajak seluruh bangsa Indonesia ini, anak, untuk tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, kalau kita lihat ya, fenomena yang sedang terjadi dekat dengan kita saat ini, ya, kalau kita nonton di televisi, anak, kalau kita nonton di televisi, ada peristiwa yang sedang membuat hubungan antara negara Australia dengan Indonesia lagi tidak baik-baik saja, ya toh? Ya. Kalau kamu nonton tidak kalian? Nonton, ya. Apa kira-kira yang kalian temukan di situ? Nonton televisi, apa yang terjadi sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata lagi tidak baik-baik saja kedua negara ini. Saya sendiri. Ya, Nona Dina? Karena adanya konflik tentang Pulau Pasir. Ya, ada konflik tentang Pulau Pasir. Anak-anak tahu tidak Pulau Pasir itu terletaknya di mana? Di perairan Laut Timur, tepatnya di dekat Pulau Rote. Di perairan Pulau Timur, tepatnya di Pulau Rote. Anak, jadi peristiwa itu, anak, terjadi karena bangsa Indonesia, masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, anak, ya, Nusa Tenggara Timur ini, mereka ini, anak, protes terhadap Australia. Kenapa mereka protes? Kalau kita mau lihat Pulau Pasir itu, anak, memang betul secara letak geografisnya kita termasuk di Sumba Timur ini memang dekat dengan Australia. Dekat tidak, anak-anak? Dekat. Kita dekat dengan Australia. Tetapi Pulau Pasir ini, anak, kalau letak geografisnya memang dia dekat, ya, dekat dengan Indonesia, terutama dekat dengan Pulau Rote, perairan dari timur, dekat dengan Pulau Rote. Tetapi pada tahun 1942 itu sebenarnya Pulau Pasir itu sudah diwariskan oleh Inggris kepada Australia. Ya, sudah diwariskan oleh Inggris kepada Australia. Nah, dengan demikian secara hukum internasional, anak, secara hukum internasional memang Pulau Pasir itu bukan merupakan wilayah dari Indonesia, tetapi merupakan wilayah dari Australia. Dan itu juga sudah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri bahwa Pulau Pasir itu merupakan wilayah dari Australia. Tetapi kenapa masyarakat di Pulau Timur itu, ya, masyarakat adat di Pulau Timur itu mereka protes, ya, mereka protes karena begini, masyarakat adat di Pulau Timur itu, anak, mereka menganggap bahwa Pulau Pasir ini masih merupakan wilayah Indonesia. Kenapa mereka mengambil kesimpulan seperti itu? Karena di Pulau Pasir itu ada kuburan para leluhur masyarakat Rote.
masih ada di Pulau Pasir. Lalu selain itu juga masih ada artefak, ya, masih ada artefak yang ada di Pulau Rote, Pulau Pasir yang merupakan milik dari masyarakat di Pulau Rote. Itulah yang membuat sehingga masyarakat adat dari Pulau Rote ini, Pulau Timor, ya, Pulau Timor ini anak, mereka menggugat pemerintah Australia. Lalu ada persoalan lain yang menggambarkan bahwa hubungan Indonesia dengan Australia itu lagi tidak baik-baik, ya. Kita melihat lagi ke belakang sebelum terjadinya peristiwa ini anak, masyarakat di Timor juga pada saat itu ketika itu adanya itu referendum di Timor Leste pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, Australia juga ikut campur di dalam, di mana Australia ini anak, dia mendukung supaya Timor Leste ini merdeka, karena ketika referendum ada dua pilihan atau yang disebut dengan dua opsi. Opsinya yang mana? Ada dua opsi. Opsi yang pertama, masyarakat Timor Leste diberi kesempatan untuk memilih mau merdeka atau mau integrasi atau menggabungkan diri tetap dengan Indonesia. Nah, pada saat itu ada juga dukungan dari Australia sehingga Timor Leste pada saat itu mereka memilih untuk merdeka, dan buktinya itu masyarakat negara Australia ini anak, mereka mengirimkan pasukan keamanannya mereka ke Timor Leste. Jadi ini menggambarkan anak bahwa sesungguhnya semua negara yang pada saat itu memberikan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak menjaga hubungan baik dengan kita Indonesia. Jadi anak-anak, dengan kita mempelajari materi hari ini, ya, dengan kita mempelajari materi hari ini, kita semakin mengerti, kita semakin paham, ya, kita semakin paham bagaimana bangsa Indonesia anak berupaya untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan, ya, pengakuan kemerdekaan. Jadi sebelum Indonesia sampai di tahap pengakuan dari negara-negara lain, bangsa Indonesia juga anak sudah berusaha berjuang agar bisa memproklamasikan kemerdekaannya, ya, memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, kalau di dalam perjuangan kita lihat ada dua bentuk perjuangan, ya, ada perjuangan bersenjata dan ada perjuangan diplomasi. Perjuangan bersenjata itu adalah perjuangan menggunakan fisik dengan taktik dan strategi, ya, itu perjuangan bersenjata. Kita sudah sampai di puncak perjuangan bersenjata itu anak, ditandai dengan pernyataan proklamasi bahwa Indonesia sudah menang dalam perjuangan bersenjata. Tetapi anak, kita belum sampai pada satu kata, yaitu pengakuan kedaulatan. Karena apa? Kita belum dikatakan negara yang berdaulat kalau kita belum diakui oleh negara lain. Itulah yang pada akhirnya perjuangan kedua dilakukan oleh para pejuang diplomat pada saat itu. Nah, mereka ini anak melakukan diplomasi, ya, melakukan diplomasi, duduk di meja perundingan, mencari dukungan dari negara lain. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara tersebut sehingga Indonesia dikatakan sebagai negara yang berdaulat. Anak, ya. Jadi sebelum sampai di itu juga, materi itu juga sampai di pengakuan kedaulatan, ketika proklamasi ada begitu banyak peristiwa yang mengiringi peristiwa pembacaan proklamasi itu. Sebelum terjadinya pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur itu, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seperti peristiwa apa anak? Rengas Dengklok. Ya, harus ingat itu, ya. Itu materi dari kelas 11. Ya, Rengas Dengklok. Apalagi peristiwa di lapangan Ikada. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang kalau kita lihat ini seperti menghambat untuk Indonesia tidak mencapai tujuannya, ya, anak-anak, ya. Baik anak-anak. Untuk itu kalian silahkan, untuk termasuk pada materi ini, kalian silahkan memperhatikan tayangan YouTube yang Ibu akan tampilkan, ya. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah subscribe. Kali ini kita mau membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Gimana ini materi terusan dari... Jadi setelah kita melihat tayangan tadi,
Ibu menjelaskan sedikit bahwa untuk mendapatkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain itu bangsa Indonesia sangat membutuhkan yang namanya pengakuan dari negara-negara lain. Ya, baik, perhatikan itu. Jadi ada bendera-bendera negara yang mendukung dan yang tidak mendukung. Setelah kalian melihat itu anak-anak, coba kalian lihat bendera nomor 1 itu bendera apa dan bentuk dukungannya seperti apa. Ada nomor 2, ada bendera nomor 3 dan bendera nomor 4. Ya, dari tayangan yang tadi, dari tayangan YouTube tadi. Oke. Ya, silahkan Nona Dina. Negara Belanda, yaitu negara yang menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi bendera nomor 1 itu adalah bendera milik negara Belanda. Negara Belanda itu adalah negara yang menolak, tidak memberikan pengakuan kepada kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih memahami materi ini, Ibu akan membagi anak-anak dalam 4 kelompok diskusi. Ya, 4 kelompok diskusi. Silahkan Ibu bacakan nama dan kalian silahkan berpindah, ya, silahkan berpindah untuk masuk di kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 itu ada Agnes Tamu Apu, lalu Melviano, Dina, Cynthia dengan Yohanes. Itu kelompok 1. Silahkan duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Silahkan berbaur untuk membentuk kelompok. Sudah duduk sesuai dengan kelompok? Baik. Di sini ada lembar kerja untuk anak-anak isi. Silahkan kalian berdiskusi. Silahkan baca dulu petunjuk pengisiannya, sudah ada di dalam sini. Silahkan untuk berdiskusi. Semaksimal mungkin kalian berdiskusi di dalam kelompok kalian masing-masing, ya. Ya, dengan silahkan menggunakan buku, silahkan menggunakan HP untuk mencari berbagai referensi untuk kalian bisa masukkan dalam hasil diskusi kalian, ya. Ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, sudah selesai berdiskusi? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam presentasi diskusi kelompok, silahkan kalian berdiri dulu. Berdiri dari tempat kalian masing-masing. Silahkan. Ya, kita tepuk semangat untuk membangkitkan semangat dalam diri kita masing-masing. Siap? Siap. Oke, baik. Dengar apa-apa dari Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Silahkan duduk kembali. Kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya itu adalah kelompok 1. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami sebagai kelompok 1. Untuk tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama, saya mempersilakan kepada ketua dan wakil ketua untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Soal nomor pertama, setelah melihat gambar bendera tersebut, analisislah apa hubungan negara penulis bendera tersebut dengan Indonesia. Gambar bendera tersebut adalah bendera negara Belanda. Negara Belanda adalah negara yang menolak atau yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 2, sikap apa yang ditunjukkan oleh negara tersebut terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Sikap Belanda, yaitu Belanda tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali Indonesia. Peristiwa perebutan terjadi pada agresi militer Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda 2 pada tahun 1948. Soal yang ketiga, apa alasan negara ini belum memberikan pengakuan kepada Republik Indonesia? Alasan Belanda tidak memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia karena ingin mempertahankan kolonialisme dan kepentingan ekonomi di Indonesia. Selain itu juga Belanda tidak menyetujui bentuk negara yang diusulkan Indonesia dan terjadinya ketegangan politik dan militer antara Indonesia dan Belanda.
Soal nomor 4, bagaimana upaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari negara ini? Upaya yang dilakukan Indonesia meliputi proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perundingan Linggarjati dan Renville, serta perlawanan terhadap agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Dan soal nomor 5, mengapa Belanda tidak mengakui Republik Indonesia secara de jure? Karena Belanda masih mempertahankan klaim kolonial atas Indonesia dan takut implikasi politik dari pengakuan internasional. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, dari materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan, kami menyimpulkan bahwa dari materi ini kami bisa belajar bagaimana peran tokoh nasional dalam memperjuangkan diplomasi kemerdekaan Indonesia dari negara-negara termasuk negara Belanda. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidaklah mudah, harus diakui secara de facto dan juga de jure. Untuk itu, kemerdekaan yang sudah didapatkan harus dipertahankan dengan jiwa nasionalisme dan juga patriotisme. Sekian dari hasil diskusi kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua yang sudah membacakan materi hasil diskusi kami. Dan untuk itu saya membuka ruang kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun masukan tertentu kepada kelompok kami untuk hal-hal yang ingin diketahui selanjutnya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bentuk negara apa yang diusulkan oleh negara Indonesia dan alasan apa Belanda tidak ingin menyetujuinya? Saya ulangi, bentuk negara apa yang diusulkan oleh negara Indonesia dan alasan apa Belanda tidak ingin menyetujuinya? Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami, dan untuk itu kami meminta waktu untuk kami mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan yang diberikan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada anggota kelompok kami untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, bentuk negara apa yang diusulkan oleh Indonesia dan apa alasan Belanda tidak setuju? Indonesia mengusulkan bentuk negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Alasan utama Belanda tidak setuju dengan usulan ini adalah karena mereka ingin menjaga pengaruh dan kepentingan kolonial mereka di Indonesia. Belanda berusaha mempertahankan status quo dengan mengusulkan bentuk negara federal yang masih terikat dengan kerajaan Belanda. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah jawabannya sudah sesuai? Sudah. Kalau jawabannya sudah sesuai, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan lainnya. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya menutup akan diskusi ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita memberi aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan. Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, dari materi yang sudah disampaikan, apa yang kalian petik dari materi yang tadi? Kesimpulan apa yang kalian dapat ambil dari materi yang sudah disampaikan, baik dari Ibu menjelaskan tadi di awal dan dari hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok? Ada yang bisa menyampaikan itu? Silahkan Nona Dina. Jadi dari materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan, yaitu kita bisa belajar tentang kronologi, bagaimana para tokoh nasional dalam diplomasi kemerdekaan, dalam bentuk de facto maupun de jure.
Memperjuangkan dari dua pengakuan ini tidaklah mudah. Untuk itu, kemerdekaan yang sudah kita dapatkan saat ini, bagaimana kita sebagai generasi emas bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, dan juga bukan hanya saja untuk mempertahankan, tetapi kita mengisi kemerdekaan. Dengan caranya kita berprestasi melalui akademik maupun non-akademik. Dan juga bagaimana kita terus mengobarkan jiwa nasionalisme dan juga jiwa patriotisme yang kita ada. Iya, terima kasih untuk Nona Dina. Kita kasih aplaus untuk Nona Dina. Luar biasa kesimpulan dari Nona Dina. Jadi dari apa yang kita sudah pelajari hari ini anak-anak, mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai sesuatu seperti yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia pada saat itu, untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan bagi negara Indonesia pada saat itu, negara Indonesia membutuhkan dukungan dari negara lain. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, saya memimpin salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Saya meminta Melviano. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari terdahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa, dan saya akan membawakan doa ini dalam ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena atas besar kasih dan penyertaan Tuhan, Tuhan telah menjaga kami dari awal kegiatan pembelajaran kami hingga pada akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau dapat menjaga melindungi kami di perjalanan agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing ya Bapa. Ini doa harapan kami ya Tuhan, ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak. Baik anak-anak, minggu depan kita akan belajar masih materi yang sama tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan ada dua negara yang akan kita bahas lagi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Pak pengajar praktik, Pak Fetut. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi kepada rekan sejawat saya Ibu Anita. Adapun tujuan kegiatan pasca observasi ini yaitu untuk mengetahui mana yang sudah baik, mana yang belum baik dalam proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan di dalam kelas Ibu ya. Baik, sebentar ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu ya. Baik, kalau boleh saya tahu Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu terkait proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan di dalam kelas kemarin Ibu? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau tanya tentang perasaan, saya senang sekali. Senang ya, iya Ibu. Karena saya bisa untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Belajar ya. Dengan saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya. Lalu saya pakai metode ceramah, tanya jawab, begitu dengan siswa. Karena menurut saya kalau untuk mata pelajaran sejarah, anak-anak perlu untuk ditambahkan dengan ceramah, tetapi ceramah yang bervariasi. Iya, betul sekali. Jadi tadi Ibu merasa senang, apalagi Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa. Terus ada lagi tanya jawab dengan peserta didik Ibu ya. Baik, kalau boleh Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan langkah-langkah apa atau metode pembelajaran yang Ibu sudah gunakan di dalam kelas. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk area pengembangan,
kalau saya secara pribadi saya melihat bahwa tujuan pembelajaran itu merupakan area yang paling penting untuk dikembangkan di dalam pembelajaran. Karena di dalam tujuan pembelajaran itu akan terjawab mau dibawa kemana ini pembelajaran ini, dan tujuannya itu untuk apa, itu sudah terjawab di dalam situ. Nanti di dalam tujuan pembelajaran itu nanti akan tercover di dalam kegiatan pembelajaran dengan sintak-sintak yang ada di dalam discovery learning. Baik ya, Bu. Lalu model pembelajaran itu saya sudah kasih tahu bahwa model pembelajaran yang saya pakai itu adalah model pembelajaran discovery learning. Jadi di dalam model pembelajaran discovery learning ini siswa diminta untuk mereka itu mencari dan memecahkan permasalahan-permasalahan sendiri. Jadi siswa itu mereka seperti melakukan penelitian kecil tentang masalah yang ada di dalam materi itu. Lalu mereka menyampaikannya dalam membentuk kelompok diskusi untuk memecahkan persoalan itu, lalu akan disampaikan, penyajiannya itu disampaikan dalam presentasi diskusi seperti baik itu. Ibu, baik luar biasa sekali jawabannya Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu lagi menurut Ibu ini ya, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah laksanakan Ibu, tapi kira-kira apakah area pengembangan Ibu sudah laksanakan ini, apakah menurut Ibu sudah berhasil atau belum? Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Ya, Pak Guru. Kalau berbicara tentang berhasil dan tidaknya materi yang saya sampaikan dengan model pembelajaran yang dipakai, di dalam pembelajaran itu tidak ada yang 100% berhasil. Gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin yang harus diperbaiki lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, seperti itu. Ada hal-hal yang mungkin harus saya perbaiki lagi, seperti saya harus lebih mempersiapkan siswa lagi untuk mereka itu lebih berani untuk mengeksplor diri mereka tentang apa yang mereka akan pelajari, seperti itu. Baik, jadi pada intinya hal-hal yang ini kita kedepannya bisa diperbaiki Bu ya. Nah, pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu Ibu, kira-kira itu ada masalah tidak yang Ibu hadapi? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya di dalam kegiatan pembelajaran itu tentunya ada beberapa masalah yang kita temui di dalam kegiatan pembelajaran itu. Tetapi saya fokuskan pada dua permasalahan yang saya itu penting sekali untuk saya perbaiki ke depan. Itu yang pertama itu literasinya anak itu masih kurang. Literasi anak yang kurang ya Bu ya. Literasi anak itu masih kurang sekali, sehingga ketika diberikan soal pemantik misalkan atau pada apersepsi ada tanya jawab tentang materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, untuk kaitkan materi dengan materi yang sekarang pada kegiatan apersepsi itu ada anak-anak yang tidak ada respon, ada anak-anak yang masih pasif. Jadi kesimpulannya saya bahwa anak-anak walaupun mereka punya kemampuan lebih, tapi kalau mereka tidak membiasakan diri untuk berliterasi, mereka tidak akan mampu untuk menjelaskan apa yang ditanyakan oleh guru. Lalu yang kedua itu tentang waktu. Kemarin saya ada kekurangan waktu, yang sebenarnya itu di dalam kegiatan pembelajaran itu sudah ada pemetaan waktu dengan benar. Ada kegiatan pendahuluan yang kasih waktu, kegiatan inti juga sudah kasih waktu, dan kegiatan penutup sudah dikasih waktu, tetapi kurang jelinya saya, sehingga ada waktu yang saya terlalu lama di dalam menjelaskan pada awal kegiatan apersepsi, sehingga saya kelebihan waktu beberapa menit dari waktu yang ditentukan dalam satu kegiatan pembelajaran itu. Baik Ibu, jadi tadi dua permasalahan Ibu ya. Yang pertama, anak-anak kurang literasi. Jadi ketika Ibu memberikan pertanyaan itu, anak-anak ada yang agak berat untuk ini menjawab, ada yang tidak paham, sedangkan yang permasalahan kedua tentang waktu Ibu ya. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini, kira-kira langkah apa yang Ibu akan gunakan untuk mengatasi dua permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi kalau untuk menyelesaikan persoalan tadi itu, yang pertama tentang literasi anak, itu saya pastinya yang pertama tugasnya saya sebagai guru itu adalah memberi motivasi kepada anak untuk lebih giat lagi dalam berliterasi. Jadi literasi itu tidak hanya saja di sekolah, tetapi juga di rumah. Tidak hanya harus dengan buku, tetapi juga bisa menggunakan HP, literasi digital itu juga bisa.
begitu Pak Guru. Jadi mungkin ke depan saya akan lebih mempersiapkan lagi modul untuk diberikan kepada siswa sebelum siswa itu masuk pada pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, kalau untuk waktu ke depan mungkin saya lebih meminimalisir pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak terlalu melebar. Saya fokus pada pembelajaran itu sehingga waktunya itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam RPP itu. Baik, Ibu. Jadi untuk waktu kita mengatur waktu dengan baik, terus untuk literasi kita terus mengingatkan anak untuk setiap hari itu di kelas kita ajak untuk berliterasi agar pemahaman mereka itu lebih ini Ibu ya, lebih luas lagi. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir Ibu ya, kapan Ibu akan mulai melakukan perbaikan kembali dan kira-kira nanti siapa yang Ibu akan ajak itu untuk membantu Ibu? Ya, baik, terima kasih Pak Guru. Jadi rencananya saya akan melakukan lagi kegiatan pembelajaran pada 2 minggu ke depan dengan menggunakan model pembelajaran yang masih sama. Lalu pada minggu ini saya akan mempersiapkan dulu perangkat semua dan yang saya minta tolong itu yang pertama Pak Guru sendiri, saya akan minta tolong Pak Guru. Lalu yang berikutnya itu adalah tim MGMT-nya kami di sekolah ini, kelompok sejarah yang saya minta tolong. Baik Ibu. Baik, terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak pengajar praktik. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan ketika saya wawancara pasca observasi tadi. Kepada Bapak saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Okta. Selamat siang Ibu Anita. Selamat siang Pak Guru. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Anita karena sudah bisa dan bersedia membantu Pak Okta dalam kegiatan aksi nyata ini dan menjadi kru yang diobservasi ya. Untuk Pak Okta tadi sudah melakukan percakapan pasca observasi. Saya sudah melihat sangat baik karena di dalam kita melakukan coaching itu kan ada yang namanya algoritma ya. Ada tujuan, ada identifikasi masalah, rencana tindak lanjut, kemudian tanggung jawab. Tadi Pak Okta sudah melakukannya dengan baik, sudah menyampaikan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian rencana tindak lanjut dilakukan oleh Ibu Anita nanti seperti apa, termasuk tanggung jawab nanti penyelesaian permasalahan yang dihadapi di kelas itu seperti apa. Secara umum saya sudah lihat sangat bagus Pak Okta. Terima kasih. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Siap. Nanti ada kolaborasi juga dengan Ibu Anita dan teman-teman yang lain di sekolah juga untuk ditingkatkan. Mungkin begitu saja Pak. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Baik. Terima kasih tadi untuk Ibu Anita, untuk rekan kerja saya. Terima kasih juga untuk Bapak pengajar praktik Pak Ketut yang sudah memberikan masukan kepada saya. Demikianlah hasil wawancara pasca observasi kita hari ini. Saya ucapkan limpah terima kasih kepada Ibu, juga Bapak yang sudah jauh-jauh datang dari Mangili sampai di sini. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih.